Perkenalkan, nama saya Getrude Trianduru dengan NIM 190519020. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan PG PAUD dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Di sini saya akan bercerita di mana cerita ini adalah salah satu metode yang kreatif untuk mengajarkan anak tentang proses terjadinya hujan. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, kenapa ada air dari langit? Apa ada orang di langit yang menyiramkan air ke bumi? Lalu, bukankah air itu hanya ada di bumi saja? Nah, di sini kita mengajari anak secara kreatif melalui metode bercerita. Nah, kita bercerita tentang dongeng yang bisa menuju ke arah proses terjadinya hujan agar anak dapat mengerti mengapa terjadi hujan. Nah, seperti demikian. Dulu di laut, si tetes air dan teman-temannya sedang asyik bermain di lautan. Mereka menelusuri lautan yang luas. Secara tidak sengaja, si tetes air menemukan cahaya matahari dan mendekatinya. Tiba-tiba, tubuh si tetes air mulai merasa hangat dan ringan kemudian menghilang. Tubuh kita menguap, kata si tetes air. Mereka melayang naik ke langit tersedot oleh sinar matahari. Lalu, tubuh mereka berubah menjadi udara dingin. Mereka pun saling berpegangan, membentuk awan agar tidak terbawa jauh. Oh, tubuh kita kembali lagi, tetapi semakin dingin. Ayo, pegangan yang kuat, kata si tetes air dengan teman-temannya. Teman-teman si tetes air semakin banyak yang tersedot oleh matahari. Mereka besar dan berat menjadi awan di langit. Kalian semua kok jadi awan? Kata si tetes air. Ya, ini kami tidak kuat menahan panasnya matahari hingga tubuh kami menguap. Tubuh kami ringan dan terbang ke atas. Ayo kita bersatu menjadi awan yang besar agar tidak terjatuh, kata si tetes air, dan langit pun menjadi bergemuruh. Ketika mereka saling berpegangan, datang angin mendorong mereka. Mereka tergerak mendekati gunung. Tubuh mereka digoncangi angin dan dibenturkan ke penggunungan. Karena tidak kuat lagi saling berpegangan, mereka pun terjatuh ke bumi. Mereka berteriak jatuh pada daun-daun, masuk ke akar pohon, masuk melewati lubang-lubang tanah, dan jatuh ke sungai. Mereka masih tidak sadarkan diri. Mereka terbawa oleh arus sungai ke laut. Hai si tetes air, kok baru kelihatan? Kemana saja kamu pergi? Tanya ikan dan teman-teman si tetes air yang masih berada di lautan. Si tetes air belum menyadari kalau ia sudah sampai di rumahnya, yaitu di laut. Hai teman-teman, ternyata kita sudah kembali lagi ke lautan atau ke rumah kita, teriak si tetes air kegirangan. Semenjak kejadian itu, si tetes air dan teman-temannya menjadi senang dan tidak takut lagi bermain dengan sinar matahari. Mereka pun selalu bermain dengan cahaya matahari agar bisa terbang menjadi awan, kemudian jatuh menjadi tetesan-tetesan air hujan dan pulang lagi ke laut. Nah, makanya terjadi hujan seperti itu. Nah, dari cerita tersebut, dari dongeng yang telah saya bacakan atau saya ceritakan tersebut,
Itu termasuk cara kreatif kita sebagai seorang guru dalam mengenalkan atau memberitahu anak bagaimana proses terjadinya hujan. Karena jika kita menceritakan yang sebenarnya bagaimana cara terjadinya hujan itu, yaitu melalui air dari bumi yang menguap ke atmosfer dan membentuk awan, itu menurut anak tidak masuk akal atau tidak mengerti, bahkan karena mereka tidak mengenal apa itu atmosfer, bagaimana cara menguapnya. Jadi melalui cerita tersebut, anak dapat lebih mudah memahami proses terjadinya hujan. Baik, demikianlah proses terjadinya hujan atau cara mengajarkan anak yang kreatif untuk mengenalkan proses terjadinya hujan kepada PAUD. Nah, saya yang bernama Gertruda Nutrianduru dengan NIM 190519020, mohon terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.